Shalom Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah kita yang luar biasa. Sore hari ini puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam ibadah pada sore hari ini. Kita berkumpul untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Toh kalau kita tidak bisa berkumpul di gereja, kita bisa mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, mari memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita ambil bagian di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh sangat baik, kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini. Kekuatan, kesanggupan, berkat-berkat-Mu melimpah atas setiap kami, sehingga kami boleh kembali bertemu dengan Engkau dalam ibadah minggu kami. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu, kami boleh kembali di dalam persekutuan kami kepada Engkau. Biarlah Tuhan ibadah kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Penyembahan kami, puji-pujian kami, ucapan syukur kami persembahkan hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari terus bersyukur kepada Tuhan, kita nyanyikan pujian segala puji syukur. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak dipuji. Dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Dia Yesus yang baik, Dia Allah yang luar biasa. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, meninggikan Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Kita naikkan ucapan syukur kita yang terbaik dari apa yang kita bisa lakukan. Lakukan untuk Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya.
kasih Tuhan seperti sungai yang tidak pernah kering, yang terus mengalir dalam kehidupan kita, yang terus memenuhi kehidupan kita. Sebab kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam cuaca apapun. Haleluya, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasih-Nya seperti sungai, katakan berkat-Nya seperti sungai. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hati, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu senang. berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Amin. Kasih Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Panas, hujan, kemarau, ataupun apapun situasi hidup kita, berkat dan kasih-Nya mengalir dalam kita. Haleluya. Kasih Tuhan seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berikan sorak-sorai yang termegah buat Tuhan. Haleluya. Masih bangkit berdiri Bapak Ibu yang di sini. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Mari kita nyatakan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab apapun musim dalam kehidupan kita, senang susah, Tuhan selalu menyertai kita. Tidak Tuhan membiarkan burung di udara kelaparan. Padahal burung di udara tidak menanam. Tapi dalam firman Tuhan, Tuhan mengatakan mereka tidak berkurangan apapun. Kalau burung saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah biji matanya Tuhan. Pasti kita dipelihara oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, Dia Allah yang menyertai kita. Bahkan berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Saya secara pribadi merasakan betapa Tuhan memelihara kehidupan saya. Bahkan apa yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan sediakan di sana. Orang-orang di sekitar kita, ucapkan syukur itu kepada Tuhan. Ada suami, istri, anak, cucu, menantu, tetangga-tetangga kita, kekasih kita. Itu hal yang luar biasa. Bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya tidak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu dan satu hal yang saya rasakan, bahwa Tuhan setia. Berkat Tuhan cukup bagi saudara dan saya. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti. Tapi yakin bahwa kasih Allah abadi. Abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sebab kasih-Nya bagi kita, sebab kasih Tuhan bagi kita, yang menjamin hidup kita, Dia yang menjamin masa depan kita, Dia mengenyangkan kita, Dia tak pernah meninggalkan
meninggalkan kita, Dia yang memelihara hidup kita. Bersyukur padamu Tuhan, Engkau sungguh baik, yang pelihara sungguh teramat baik Kau Tuhan. hidup kami. Engkau memastikan kami tidak kelaparan Tuhan. Engkau memastikan Engkau memelihara hidup kami. Engkau menjaga kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu besar, sungguh besar. Engkau menjamin hidup kami. Bahkan makanan kami Kau yang menjaminnya. Kesehatan kami Kau menjaminnya. Sehelai rambut kami tidak akan pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Engkau membuat kami sungguh berharga. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu yang sempurna Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Kau menolong kami Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Waktu dan tempat kami bersama pada hamba-Nya. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Amin Tuhan. Kami selalu merasakan pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Segala yang kami perlu, segala yang kami butuhkan, itu semua aman di dalam Engkau Tuhan. Bahkan Engkau lebih tahu apa yang kami butuhkan ketimbang kami sendiri Tuhan. Engkau menyediakan tepat pada waktunya. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini Bapa, kami percaya kami aman di dalam Tuhan.
Terima kasih Bapa buat perkenanan-Mu. Terima kasih kami boleh ada hadir di tempat ini. Kami boleh ada Tuhan datang di hadapan hadirat-Mu. Kami boleh datang memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu, buat hadirat-Mu yang luar biasa. Dan saat ini Tuhan, ketika kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu. Taruh perkataan-Mu dalam hati, pikiran dan bibir hamba-Mu. Sehingga ketika firman disampaikan Kau urapi Tuhan, dan itu tidak sia-sia. Hal itu boleh disampaikan dalam bahasa yang sederhana. Kami boleh mengerti, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Supaya mereka juga Tuhan boleh mengerti firman ini ketika ditabur itu Tuhan, hati kami siap. Dan firman itu boleh tumbuh, menghasilkan buah, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Oke, shalom Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya, sehat? Saya bilang berikan senyum kepada kanan kiri tapi pakai masker semua ya. Shalom buat Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada, baik yang menonton ataupun yang akan menonton ulang tayangan dari ibadah kita pada malam hari ini, saya percaya Tuhan bekerja di sana. Amin. Haleluya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, pada firman Tuhan sebelumnya yang saya sampaikan bulan lalu, di situ saya mengambil tema tertidur dalam badai. Kisah ini berbicara tentang ketika Tuhan Yesus menyeberangi sebuah danau bersama dengan murid-muridnya dan beberapa orang yang mengikut rombongan Tuhan Yesus ini. Dan pada saat itu Bapak dikasihi oleh Tuhan, terjadilah badai yang luar biasa. Dan seperti yang kita tahu bahwa beberapa di antara mereka adalah seorang nelayan yang tentunya paham betul tentang dunia pelayaran, sehingga rasanya tidak perlu khawatir dengan situasi seperti itu. Tetapi di sini dikatakan sangat ketakutan. Dan pada saat itu ketika badai terjadi, Tuhan Yesus tidur. Bahkan di dalam kitab Markus, kalau kita baca di dalam versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini BIMK, dikatakan Yesus tertidur dengan kepala di atas bantal. Artinya Yesus sedang tidur dalam keadaan yang biasa dan normal, seperti keadaan situasi baik-baik saja. Seperti yang kita ketahui juga bahwa ketika ada masalah kita sangat susah untuk tidur. Ketika situasi darurat rasa-rasanya untuk tidur itu susah. Tetapi ketika saat itu Tuhan Yesus bisa tidur kepala di atas bantal, situasinya baik-baik saja buat dia. Artinya Bapak dikasihi oleh Tuhan, ketika di dalam keluarga kita mungkin terjadi sebuah badai masalah, di dalam hubungan kita mungkin dengan relasi, di dalam pekerjaan atau usaha, ketika ada badai tetapi kita memastikan di sana ada Kristus, kita akan aman. Amin. Kita akan aman. Kita akan baik-baik saja. Nah, khotbah hari ini Bapak dikasihi oleh Tuhan sebenarnya ada kelanjutan dari khotbah sebelumnya, dan yang saya kasih tema melihat bahaya yang samar-samar. Kalau khotbah sebelumnya, badai bukanlah bahaya bagi Tuhan Yesus. Bahkan itu sesuatu yang biasa. Nah, langsung saja Bapak dikasihi oleh Tuhan, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius, pasalnya yang ke-26, Matius pasal yang ke-26, ayatnya yang ke-41. Satu ayat saja, karena nanti kita akan baca ayat sebelum dan sesudahnya juga. Matius 26 ayat yang ke-41. Ini tentang perikop
di Taman Getsemani. Firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kalau di dalam versi BIMK Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, di sana dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kalian jangan mengalami cobaan. Memang rohmu mau melakukan yang benar, tetapi kalian tidak sanggup karena tabiat manusia itu lemah. Dan Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, teks ini juga ada padanannya atau peristiwa ini ditulis juga di dalam kitab Markus pasal yang ke-14 ayat yang 32 sampai 42 dan juga Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai 46. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah peristiwa di Taman Getsemani menjelang Yesus ditangkap dan disalibkan. Dan kalau kita lihat situasi kita sekarang Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan memasuki masa-masa Paskah. Sebentar lagi kita akan masuki masa-masa Jumat Agung Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau di beberapa gereja, aliran gereja yang lain, minggu ini adalah minggu-minggu persiapan buat mereka untuk menyambut Jumat Agung dan Paskah itu. Yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus sedang bergumul. Nah, seperti yang saya katakan tadi Bapak dikasihi oleh Tuhan, badai bukanlah bahaya bagi Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, bahaya itu apa kalau seperti itu? Apa yang menjadi bahayanya? Nah, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali ke dalam teks yang kita baca tadi. Dikatakan berdoa dan berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kalau versi BMK mengatakan tabiat manusia itu lemah. Itu bahayanya. Nah, kalau kita lihat Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, teks sebelumnya dan teks yang ada di sekitar ayat yang kita baca tadi. Ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus sedang bergumul Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kalau kita baca ayatnya, di sana dikatakan pada ayatnya yang ke-38, lalu katanya kepada mereka, yaitu kepada Petrus dan kedua rekannya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini berjaga dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Apa yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan lebih banyak mengambil dari bahasa Indonesia masa kini tentang ayat-ayat yang akan kita baca nanti karena lebih mudah dipahami maksudnya. Kalau di bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Bapa, katanya, kalau boleh jauhkanlah daripadaku penderitaan yang harus aku alami ini. Tetapi jangan menurut kemauanku, melainkan menurut kemauanmu Bapa. Di sini Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, seolah-olah Tuhan Yesus sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Mungkin ini adalah sesuatu yang kontras Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Masa dia Tuhan tetapi kok takut? Tetapi sebenarnya bukan itu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus sama sekali tidak takut menghadapi penyaliban itu. Bahkan di dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat 11 di sana dia telah rela menjalani itu. Dan Yesus sudah tahu sejak kehadiran di dunia bahwa dia akan melewati masa-masa itu. Yesus akan tetap melewati itu. Oleh sebab itu Yesus sama sekali tidak takut dengan penyaliban. Dia akan melewati itu. Dia akan melewati itu. Tetapi yang terjadi di sini Bapak dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengalami kegentaran, kengerian akan murka Tuhan terhadap dosa yang dilakukan manusia yang ditimpahkan kepadanya.
Yesus sedang mengalami kengerian yang luar biasa. Ketika di sana dikatakan hatiku sangat sedih, mau mati rasanya. Itu adalah perasaan kesedihan yang sangat mendalam. Bahkan seolah-olah ketika orang mengalami kesedihan seperti ini Bapak dikasih oleh Tuhan, dia tidak mau lagi ditemani. Karena saking bergumulnya. Di sini membuktikan bahwa murka Allah terhadap dosa itu sangat-sangat mengerikan. Dan kemudian dari apa yang dikatakan dan dialami oleh Tuhan Yesus, Bapak dikasih oleh Tuhan, kita boleh melihat bahwa Yesus sedang ada menunjukkan dengan jujur keadaannya sebagai manusia. Karena seperti yang kita imani adalah Yesus benar-benar menjadi 100% manusia. Mengambil rupa sebagai hamba ketika turun ke dunia untuk menebus kita. Yesus bukanlah manusia setengah dewa ketika datang di dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa dia adalah Allah sepenuhnya dan juga manusia sepenuhnya. Dan pada titik ini Yesus menunjukkan sisi kemanusiaannya. Yesus bukan takut, tetapi alaminya sebagai manusia, dia merasakan kengerian itu. Dia merasakan kengerian itu. Nah, di sini Bapak dikasih oleh Tuhan, kita sedang ditunjukkan bahwa dalam kemanusiaan, dalam keadaan sebagai manusia, kadang ketika kita sedang menghadapi sebuah masalah, bahaya, tantangan, pencobaan, selalu diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Dan di sana kita akan memilih. Tuhan Yesus tidak takut. Karena Tuhan Yesus tahu siapa Bapaknya. Tuhan Yesus tidak takut. Karena Tuhan Yesus tahu siapa yang mengutusnya dan tahu apa tugasnya. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa pada titik itu murid-muridnya akan mengalami kengerian juga, kegentaran juga, dan bisa saja mereka mengambil keputusan yang salah. Penyebabnya apa dikasih oleh Tuhan? Kita bisa mundur ke belakang ke ayat-ayat sebelumnya. Tuhan Yesus sudah memperingatkan kepada para murid bahwa kalian akan mengalami goncangan yang hebat. Dan apa yang Petrus katakan? Sekali-kali saya tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan saya mati sekalipun. Petrus di sana mengatakan bahwa saya rela mati bagi engkau Tuhan. Dan para murid yang lain juga mengatakan demikian. Tetapi Tuhan tahu bahwa kita berbeda. Saya tidak takut, tetapi dalam keadaan seperti manusia, saya tahu rasanya kengerian itu. Dan para rekannya murid-muridnya, dalam keadaan mereka juga yang adalah manusia, punya rasa itu. Dan mereka punya potensi untuk memilih sesuatu yang salah karena tabiat mereka lemah. Dan Tuhan Yesus memperingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Rohmu memang tahu yang benar dan akan melakukan yang benar, tetapi tabiat kalian itu lemah. Itulah bahaya yang sesungguhnya. Yesus tahu bahwa kita manusia punya tabiat yang lemah. Yesus tahu kita punya tabiat yang lemah. Contoh misalnya bahwa dikasih oleh Tuhan, ketika kita mau mulai berjanji Tuhan, mulai besok pagi saya akan rajin bersekutu, jam 5 saya akan bangun cari Tuhan. Alarm bunyi jam 5, oh masih kurang 5 menit, tidur lagi. Alarm bunyi, sudah lewat setengah jam, nantilah sekalian jam 6. Alarm bunyi lagi, udah jam 7. Tapi masih ngantuk, tidur lagi. Tiba-tiba, Mas Rembo ambil ayam, oke siap, gak doa jalan. Doa gak jadi.
Tabiat manusia itu lemah ketika diperhadapkan dengan pilihan. Bahkan Yesus dalam keadaan manusia pun merasakan kengerian. Dan ini Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, terjadi dalam diri kita. Akan muncul tabiat-tabiat seperti ini dalam diri kita ketika kita diperhadapkan pada satu titik untuk memilih. Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang akan kita hadapi, dan itu adalah pilihan yang berat. Mungkin saya ada video ya, bisa diputar. Ini video santai saja. Oh sini nggak lihat ya. Ini video iklan jarum coklat. Semua anak muda pasti sudah tahu. Angkat lagi, naik. Klik yang kotak. Nah, itu. Tabiat itu kadang muncul ketika kita diperhadapkan dengan pilihan. Alkitab mengatakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh adalah bagian dari manusia yang mengenal dan menyembah Allah. Kadang juga kita kenal dengan mungkin hati nurani. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, Bapak dikasihi oleh Tuhan, muncul dalam hati nurani kita untuk melakukan yang benar. Kita sudah komitmen, oke, saya akan mengerjakan itu. Saya akan mulai rajin baca Alkitab, saya akan sudah rajin bersekutu. Tetapi kadang tabiat itu muncul. Masih pagi, masih ngantuk. Oke Tuhan, saya akan berkomitmen. Mulai hari ini, besoklah saya akan rajin baca Alkitab sampai selesai. Besoknya lihat tanggal, kurang enak. Tanggal 28, 3 hari lagi tanggal 1. Tanggal 1 aja wes. Tanggal 1, ini bulan Oktober sekalian Januari. Biar 1 tahun pas habis satu Alkitab. Ternyata tanggal 1 Januari ketiduran karena begadang. Sudah masuk tanggal 2 tahun depan iOS. Kadang tabiat kelemahan kita sebagai manusia muncul ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan seperti ini. Ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan sebuah kengerian, merasakan tabiat kemanusiaan dalam jiwanya, Yesus berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa. Itu adalah sebuah penghiburan bagi dirinya. Yesus sama sekali tidak takut dengan situasi itu. Dan Yesus tahu apa yang harus dilakukan. Berdoa. Dan Yesus juga meminta kepada murid-muridnya, berdoa. Jangan lengah. Berjaga-jagalah. Maksudnya adalah kalian jangan tidur. Karena kalian akan mengalami sebuah guncangan yang hebat. Dan saya tahu betul ketika pilihan-pilihan seperti itu datang, bisa saja kalian jatuh. Dan kita sebagai manusia memang mengalami hal seperti ini, Bapak dikasihi oleh Tuhan. Ketika di dalam usaha pekerjaan kita ditantang untuk melakukan kecurangan misalnya karena takut rugi.
Hati nurani kita memang tahu bahwa itu salah. Tetapi kemudian siapa yang mengambil keputusan? Yang mana yang dominan? Kedagingan kita kah yang takut? Atau kita tetap memilih apa yang Tuhan mau? Dan berbicara seperti Tuhan Yesus, ya Bapa. Rasa-rasanya aku takut rugi, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ketika mungkin saat ini ada pasangan yang sedang bertengkar mungkin di rumah. Sudah ada rasa ingin untuk mengampuni tetapi baru lihat mukanya saja yang bikin ilfil sudah enek duluan. Yang mana yang harus kita kerjakan? Tabiat kita yang lemah itukah? Atau kita melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan? Ketika mungkin ada yang menyakiti hati kita. Hati nurani kita berbicara bahwa kita harus mengampuni mereka. Tetapi rasa sakit dalam diri kita itu terlalu mendominasi. Dan kemudian pilihannya apa? Mengampuni kah? Atau rasa sakit itu yang mendominasi kita dan kemudian tidak mau mengampuni? Kita mau berkata jujur tentang kesalahan kita. Tetapi ketakutan itu terlalu besar sehingga kita kemudian memunculkan kebohongan-kebohongan yang baru. Atau kita justru selalu melakukan yang benar. Ini adalah bahaya yang sesungguhnya Bapak dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Mana yang mendominasi? Kita percaya dengan Tuhan kah? Kehendak Bapa kah? Atau justru ketakutan, kegentaran, kengerian? Karena biasanya Bapak dikasihi oleh Tuhan, kita cenderung menonjolkan tabiat kita sebagai manusia untuk tujuan keuntungan diri kita sendiri. Untuk memuaskan nafsu kita. Untuk membawa rasa aman dalam diri kita, tidak mau ambil resiko. Dan pertanyaannya, mana yang mendominasi? Pertanyaannya, apa sih bahayanya dari tabiat seperti ini bahwa dikasihi oleh Tuhan? Kalau kita melihat bahwa dikasihi oleh Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-35. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus langsung emosi. Yesus sudah memperingatkan di awal, hati-hati iman kalian akan tergoncang. Berdoa dan berjaga-jagalah supaya kalian tidak jatuh dalam pencobaan. Tetapi mereka tidak melakukan itu. Mereka pede dengan dirinya. Dan ketika Yesus ditangkap, Petrus emosi. Dan mencabut pedangnya dan memukul telinga seorang bernama Malkus, pelayan seorang imam agung. Dan Tuhan Yesus mengatakan, Petrus, sarungkan pedangmu. Kalau aku mau, aku bisa meminta kepada Bapa untuk mengirim malaikatnya untuk membasmi mereka. Tetapi bukan itu yang harus terjadi. Petrus kalah di tahap itu. Dia cepat emosi. Dia cepat marah. Itu adalah pencobaan pertama yang terjadi. Dalam diri kita yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita dikecewakan, ketika kita kemudian ditipu misalnya, ketika kita mungkin merasa dirugikan, merasa dibuat marah oleh orang lain, apa yang mendominasi saat itu? Tuhan kah? Atau kita lekas marah juga? Yang kemudian Bapak dikasihi oleh Tuhan, Petrus 2 kali berjanji tidak akan menyangkal Yesus. Bahkan dia mengatakan di dalam Matius 26. Amin. Bahwa dia rela mati bagi Kristus. Petrus mengatakan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi selanjutnya Bapak dikasihi oleh Tuhan, dia menyangkal Yesus 3 kali. Para murid pun mengatakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Petrus. Kami tidak akan meninggalkan engkau Tuhan sekalipun itu terjadi.
Tetapi dalam Markus di sana mereka kabur semua meninggalkan Tuhan Yesus. Lari. Karena mereka terlalu dikuasai oleh ketakutan dalam diri mereka. Mereka terlalu dikuasai ketakutan. Tuhan Yesus sudah memperingatkan, berjaga-jaga dan berdoa. Roh memang penurut. Roh kita memang tahu apa yang harus kita lakukan. Roh kita memang tahu bahwa kita harus melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita sudah diperhadapkan dengan masalah itu, hati kita sudah mulai tergoncang. Perasaan kita sudah mulai tercabik-cabik di dalam, mau melakukan atau tidak. Dan Tuhan tahu bahwa itu lemah. Kadang itu mendominasi dalam diri kita dikasihi oleh Tuhan. Petrus yang sehari-harinya bersama dengan Tuhan Yesus. Petrus sudah berkali-kali melihat orang mati sekalipun dibangkitkan di depan mata dia. Tetapi pada titik ketika dia dicobai, dia menyangkal Yesus karena kengerian yang sama. Padahal dia tahu bahkan dia mati sekalipun masih bisa bangkit. Tetapi kengerian yang sama datang kepada dia dan dia menyangkal Yesus. Dalam kehidupan kita bahwa dikasihi oleh Tuhan ada banyak sekali masalah yang akan kita hadapi. Ada banyak sekali intimidasi yang kita hadapi. Bukannya hanya intimidasi yang membahayakan fisik kita, membahayakan hidup kita. Tetapi intimidasi untuk mau melakukan yang benar atau tidak. Intimidasi untuk melakukan sesuatu yang jujur atau tidak. Atau pilihan-pilihan yang mau menguntungkan diri kita sendiri atau orang lain atau tidak. Atau pilihan-pilihan untuk mau hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan atau tidak. Kita akan sering diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Pertanyaannya, apa yang akan mendominasi kita? Tabiat kita kah sebagai manusia yang lemah? Atau kita mau berserah kepada Tuhan dan melakukan yang benar? Amin. Kita memang gampang jatuh ke dalam dosa. Kita susah untuk menguasai diri kita sendiri dan Tuhan Yesus tahu. Dan Tuhan Yesus memperingatkan itu. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan bahwa dikasihi oleh Tuhan? Apa yang harus dilakukan? Jelas pada Matius 26 ayat yang 41 dikatakan di sana, berdoa dan berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kalian jangan mengalami cobaan. Memang rohmu mau melakukan yang benar, tapi kalian tidak sanggup. Karena tabiat manusia itu lemah. Jelas Tuhan Yesus mengatakan di sana, berdoa dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya di sana terbangun ketika malam, ketika orang sedang tidur, kita terjaga tidak tidur. Supaya kita mengetahui situasi yang sedang terjadi. Dan kita dituntut untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk meminta kekuatan karena kita lemah. Tabiat kita sebagai manusia, sifat alami kita sebagai manusia itu lemah. Katakan kepada kanan kirinya, tabiat kita itu lemah. Berdoalah. Berdoa. Yesus tahu itu. Dan Yesus sendiri memberikan contoh kepada kita. Dalam situasi keadaannya sebagai manusia saat itu. Dia pun berdoa. Yesus pun berdoa. Berserah kepada Tuhan. Ketika mengalami kengerian itu. Saya mengingat bahwa dikasihi oleh Tuhan dan saya sudah pernah ceritakan sebelumnya perkataan seorang tokoh politik di Indonesia ya. Ketika anaknya sedang belajar di satu malam dia yang bertanya, "Nak, kamu lagi ngapain?" "Lagi belajar, Pak." "Emangnya besok kenapa ada ujian ya?" "Iya." "Ujian apa?" "Matematika." "Terus kamu belajar apa?" "Matematika."
Gini aja kamu belajar fisika atau bahasa Indonesia. Terus saya bilang, "Oh, gila kali Pak. Masa besok ujian matematika belajarnya fisika, kan gak nyambung." Artinya apa yang dikasih oleh Tuhan? Kalau kita tahu besok ujiannya matematika, hanya orang bodoh yang kemudian persiapan fisika bahasa Indonesia. Ujiannya matematika ya, belajarnya juga, persiapannya juga matematika. Pertanyaannya, siapa yang tahu ujian hidup apa yang akan kita alami setelah keluar dari pintu ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira ujian hidup apa, tantangan hidup apa, masalah hidup apa, ujian hidup apa yang akan kita alami besok pagi ketika bangun? Gak ada. Oleh sebab itu Bapak dikasih oleh Tuhan, kita hendaknya datang kepada Bapa yang tahu jalan hidup kita. Hendaknya kita datang kepada Tuhan yang tahu jalan hidup kita. Kita persiapan. Kita berdoa kepada Tuhan ketika hendak mau tidur, Tuhan, saya tidak tahu besok ujian apa yang akan saya alami. Tetapi paling tidak malam ini kasih saya ayat sebagai jawaban untuk masalah itu. Ketika pagi dan kita bangun, kita berdoa yang sama, Tuhan, saya tidak tahu ujian hidup apa yang akan saya jalani hari ini. Tetapi paling tidak pagi ini, izinkan saya membaca firman-Mu yang akan menjadi jawaban untuk ujian itu. Berdoalah seperti itu. Dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong, amin. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan jawaban doa itu. Dan berdoalah kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan untuk menjalani. Saya tahu bahwa saya gampang lemah di bagian ini, Tuhan tolong kuatkan saya untuk bisa melewati itu. Berdoalah kepada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi seperti yang telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Dan tidak ada manusia super di dunia ini yang bisa lolos dari itu tanpa pertolongan Tuhan. Yesus pun merasakan kengerian itu ketika berada pada titik itu. Ketika mau menghadapi situasi sulit itu. Dan Yesus memberikan contoh berdoa. Dan kemudian Bapak dikasih oleh Tuhan apa yang harus dilakukan. Yaitu kita membutuhkan partner, teman, rekan. Tuhan Yesus di dalam Matius 26 ayat yang ke-40. Tuhan Yesus berbicara, sesudah itu Yesus kembali kepada 3 pengikutnya, versi BIMK Bapak dikasih oleh Tuhan, dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, hanya 1 jam saja kalian bertiga tidak dapat berjaga-jaga dengan aku. Pada situasi di mana Tuhan Yesus sedang merasakan kegentaran yang luar biasa akan murka Tuhan, para murid tertidur lelap. Yesus membutuhkan rekan-rekannya ada bersama dengan dia. Di dalam kehidupan kita Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, tidak salah. Ketika kita mengalami masalah, sedang mengalami pilihan-pilihan yang berat dalam diri kita, maka tidak salah ketika kita mau berbagi ke orang yang bisa kita percaya. Jangan dipendam sendiri. Minta dukungan doa kepada mereka, tentunya orang yang bisa dipercaya pastinya. Kalau dalam kasus ini Tuhan Yesus selalu mengajak 3 murid ini ketika mau berdoa. Ketika Tuhan Yesus ingin mengambil waktu-waktu khusus, cuma 3 orang ini saja yang diajak. Tidak tahu kenapa. Mungkin ada hubungan khusus di sana. Tetapi paling tidak dari sana kita bisa belajar. Bahwa ketika kita mengalami masalah, kita memiliki sahabat, berbagilah dengan mereka. Kita membutuhkan partner, kita bukan Superman yang bisa menanggung sendiri. Berbagilah. Dan kalau kita sebagai sahabat, kita tahu ada orang lain yang sedang mengalami masalah yang dikasih oleh Tuhan. Mereka mungkin orang terdekat kita, bantu mereka. Doakan mereka.
supaya kita sama-sama bisa keluar dari masalah itu. Amin. Doakan mereka. Kita bukan Superman. Tabiat kita itu lemah. Kita butuh partner, Bapak dikasih oleh Tuhan. Kita butuh rekan. Oleh sebab itu Bapak dikasih oleh Tuhan, persekutuan itu sangat penting. Amin. Jangan jauhkan diri dari persekutuan orang-orang percaya, saling dukung, saling berdoakan di sana. Ketika ada mungkin pasangan hidup, tahu betul kelemahannya di mana, tolong dia. Atau mungkin ada sahabat kita dan tahu dia lemahnya di mana, tolong dia. Doakan, ingatkan ketika dia menghadapi situasi yang sulit di bidang itu. Karena kalau tidak, dia bisa jatuh. Begitupun dengan kita ketika kita tahu kelemahan kita di bagian mana. Dan kita sedang menghadapi tantangan itu, cari partner yang bisa menolong kita untuk keluar di sana. Jangan hantam sendiri. Kalau kita tidak siap, pasti jatuh. Pasti jatuh. Dan yang terakhir, katakan kepada kanan kirinya yang terakhir. Pertolongan Tuhan pasti datang, amin. Pertolongan Tuhan pasti datang. Di dalam Lukas pasal yang ke-43 dikatakan, seorang malaikat datang kepadanya dan menguatkannya. Dalam Lukas 22 ayat yang ke-43 maksudnya dikasih oleh Tuhan. Sini katakan seorang malaikat datang kepadanya dan menguatkannya. Yesus sangat menderita secara batin sehingga makin sungguh-sungguh berdoa, keringatnya seperti darah. Pertolongan Tuhan pasti datang. Ketika kita sungguh-sungguh datang tersungkur di kaki Tuhan. Ketika rasa-rasanya itu sudah sangat berat sekali. Kita berdoa. Jangan jenuh-jenuh berdoa pun dikasih oleh Tuhan. Karena itu adalah nafas dari roh kita. Dan juga baca Alkitab sebagai makanan rohani pastinya. Kalau dalam titik ini Tuhan Yesus 3 kali berdoa. Artinya jangan jenuh-jenuh untuk berdoa. Dan di sana pertolongan Tuhan pasti datang. Kalau Bapak Ibu perhatikan doa Tuhan Yesus. Pada Matius dikatakan, Bapa katanya, kalau boleh jauhkanlah daripada aku penderitaan yang harus kualami ini. Tetapi jangan menurut kemauanku, melainkan menurut kemauan Bapa saja. Tetapi di dalam doa yang kedua agak sedikit berbeda nampaknya Bapak dikasih oleh Tuhan. Versi BIMK. Bapa kalau penderitaan ini harus aku alami dan tidak dapat dijauhkanlah. Biarkanlah kemauan Bapa yang jadi. Ada perbedaan di sana. Ketika berdoa ada kekuatan, permohonannya kemudian berubah. Yang awal nampaknya sedang takut dan rasanya ingin seperti nampaknya takut. Kata-katanya seperti dia sedang takut seperti itu. Tetapi pada doa yang kedua dia berserah. Dia berserah. Dan di dalam Yohanes pasal 18 sendiri dikatakan ketika ditangkap dan Petrus menyerang Malkus dan memotong telinganya. Tuhan Yesus mengatakan, apakah engkau pikir aku tidak akan meminum cawan itu? Di sana sedang digambarkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar rela. Ada kekuatan dari Tuhan di sana menolongnya. Ada penghiburan dari Tuhan di sana datang menolong dia. Artinya Bapak dikasih oleh Tuhan ketika kita datang sujud dan berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan pasti menolong, amin. Tuhan pasti menolong. Doa itu membawa kekuatan. Dan doa itu membawa penghiburan. Dan ketahuilah pertolongan Tuhan pasti ada. Amin. Haleluya. Saya mengajak kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan saat ini. Firman Tuhan hari ini singkat dan sederhana.
hanya mengingatkan kita kembali. Badai yang ada di sekeliling kita bukanlah bahaya yang sesungguhnya. Tetapi tabiat kita sebagai manusia itu lemah, yang kadang bisa membuat kita kehilangan iman kita, jatuh ke dalam dosa. Itulah bahaya yang sesungguhnya. Tuhan tahu itu. Dan Tuhan Yesus sendiri telah memberikan contoh kepada kita bahwa ketika situasi itu datang, berdoalah. Berdoalah. Saya minta kepada Kak Deka dengan kasih Kristus untuk menyanyikan pujian yang sama yang tadi. Dan sambil kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan, kita merenungkan bahwa ada banyak situasi-situasi yang sulit, pilihan-pilihan yang sulit yang kita alami. Tetapi pertolongan Tuhan itu pasti ada. Jangan takut untuk berdoa. Jangan pernah jenuh untuk berdoa. Ku yakin Tuhan memberkati. Percayalah Tuhan selalu menolong kita. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan, Tuhan selalu menolongku dengan iman. Tuhan selalu menolong. Amin Tuhan Yesus. Haleluya. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Saudara kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah khawatir dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Bahkan badai itu sekalipun datang, ketika Tuhan Yesus ada, kita aman. Tetapi yang jadi permasalahan adalah apa yang mendominasi dalam diri kita ketika menghadapi badai dan masalah itu. Jangan pernah khawatir dengan apa yang akan datang kepada kita. Jangan pernah khawatir, risau dengan apa yang akan terjadi dengan kita. Karena kita tidak tahu jalan hidup kita. Tetapi khawatirlah dengan apa yang ada di dalam diri kita ketika badai itu datang. Khawatirlah dengan apa yang mendominasi diri kita ketika cobaan, tantangan itu datang kepada kita.
siapa yang mendominasi? Apakah ketakutan kita? Apakah nafsu kita? Apakah keinginan-keinginan daging kita? Atau kehendak Tuhan yang mendominasi dalam diri kita? Jangan pernah khawatir dengan jalan hidup kita, dengan apa yang akan kita makan, dengan apa yang akan kita miliki nantinya. Tetapi takutlah dengan respon diri kita ketika menghadapi itu. Apakah kita kalah dan jatuh, atau kita terus jalan bersama dengan Tuhan? Haleluya, haleluya. Dan jangan pernah remehkan doa. Jangan pernah menganggap diri kita kuat di luar Tuhan. Jangan pernah sombong dengan keadaan diri kita. Carilah partner untuk berdoa bersama. Carilah teman untuk bergumul bersama. Carilah teman untuk saling berbagi bersama. Dan ketika ada orang lain, temanmu yang mengalami, pasanganmu mengalami, atau keluargamu, doakan mereka. Temani mereka. Temani mereka. Dan jangan pernah malu mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Karena kalau tidak, itu akan menjadi bahaya yang akan menghancurkan kita. Datanglah kepada Tuhan dan berdoa, karena pertolongan Tuhan pasti ada. Pertolongan Tuhan pasti nyata. Kekuatan dari Tuhan pasti ada. Haleluya, haleluya. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menjagaku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan, dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin Tuhan. Amin Bapa. Engkau tahu Tuhan situasi yang kami hadapi setiap hari. Engkau tahu jalan hidup kami. Kami tidak tahu setelah keluar dari pintu gereja ini, ketika kami ada di jalan, ketika kami ada bersama-sama dengan keluarga, ketika kami bangun besok hari, cobaan, tantangan, ujian apa yang akan kami hadapi. Tetapi Tuhan, kami satu yang kami tahu, Tuhan, penyertaan-Mu ada. Ketika kami datang berdoa, kekuatan dari Tuhan ada. Tuhan Yesus, berikan kami firman-Mu, berikan kami Tuhan peringatan,
Berikan kami penyertaan, kekuatan sebagai bekal kami untuk menghadapi setiap tantangan itu. Jangan biarkan Tuhan kehendak kami sendiri yang mendominasi. Jangan biarkan Tuhan keinginan daging kami yang mengambil alih. Tetapi biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi dalam hidup kami Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh di dalam kesombongan diri kami. Jangan biarkan kami jatuh di dalam kemegahan diri kami. Tetapi kami mau berserah kepada Tuhan. Kami mau datang di kaki Tuhan dan bergumul dan berdoa. Karena kami percaya Tuhan ada kekuatan yang datang dari Tuhan. Ada malaikat-Mu Tuhan Kau kirim menolong kami. Dan Tuhan hamba berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang dikasihi oleh Engkau Tuhan. Apapun tantangan yang mereka hadapi saat ini. Apapun pergumulan yang mereka hadapi saat ini. Apapun bentuk ujian cobaan yang mereka hadapi saat ini, Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Tolong mereka ya Bapa untuk memilih sesuatu yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Jangan biarkan mereka jatuh Tuhan karena keinginan daging mereka. Mungkin mereka mengalami kengerian, sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami kebimbangan. Sedang mengalami Tuhan situasi yang membuat mereka untuk mundur dari Tuhan. Tuhan tolong mereka ya Bapak. Ada mungkin godaan buat mereka untuk melakukan sesuatu yang salah. Sesuatu yang curang Tuhan. Tuhan tolong mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Jangan biarkan mereka jatuh di sana. Ketika mereka sedang bekerja. Ketika mereka sedang melakukan usaha. Ada tawaran-tawaran godaan yang mau menjatuhkan mereka. Tuhan tolong mereka untuk memilih pilihan yang tepat. Biarlah firman-Mu terus mengingatkan mereka. Tuhan tolong kami ya Bapa. Tuhan tolong kami Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh dalam pilihan yang salah. Dan ketika ada godaan untuk mereka meninggalkan iman mereka, Tuhan tolong mereka. Biar mereka sekali-kali mereka tidak meninggalkan Engkau. Tuhan hamba berdoa, mungkin ada di antara kami Tuhan yang sudah mulai berkomitmen untuk hidup benar di mata Tuhan. Berkomitmen untuk mulai mencari Tuhan di dalam persekutuan doa mereka. Berkomitmen Tuhan untuk mulai mencari Tuhan setiap hari. Berkomitmen untuk mulai membaca firman Tuhan setiap hari. Berkomitmen untuk WPDA dengan Tuhan setiap hari. Dan rasa kemalasan itu sudah mulai menghantui. Rasa malas itu sudah mulai menghantui mereka, menggoda mereka. Tuhan tolong mereka. Supaya mereka tetap terus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Biarlah Tuhan yang mendominasi hidup mereka, bukan keinginan daging itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu saat ini, baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, atau siapapun yang menonton tayangan ini, Tuhan berkati mereka. Berkati setiap usaha mereka dalam situasi yang sulit seperti ini. Kami tahu ada banyak orang yang kemudian jatuh menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan. Tetapi Tuhan Engkau menyertai setiap anak-Mu. Engkau menolong mereka mencukupkan semua yang mereka butuhkan. Engkau memberkati setiap usaha mereka. Bahkan ketika mungkin itu hampir hancur sekalipun, kalau itu ada dalam tangan Tuhan, itu aman dan Tuhan pasti tolong. Setiap orang yang sedang bekerja, Tuhan tolong mereka supaya mereka bekerja dengan jujur dan sungguh-sungguh. Engkau tolong mereka ya Bapa. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan, mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Yang bergumul dengan jodoh, berikan jodoh yang terbaik. Mereka Tuhan yang bergumul mungkin Tuhan dalam ekonomi keluarga mereka saat ini, Tuhan tolong mereka, cukupkan Tuhan yang mereka butuhkan setiap hari. Di atas Tuhan, di dalam Engkau Tuhan, mereka selalu merasakan berkat yang melimpah dari Tuhan. Bukan hanya mereka diberkati, tapi mereka menjadi saluran berkat buat orang lain ya Bapa. Engkau jagai Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Jika ada Tuhan keluarga yang mungkin sedang mengalami masalah, ada perpecahan di dalamnya, ada pasangan yang mengalami perpecahan, Tuhan Engkau tolong pulihkan mereka ya Bapa. Engkau satukan kembali di dalam Engkau ya Tuhan.
Engkau tahu setiap pergumulan anak-anak-Mu saat ini, tolong mereka, berkati mereka, dan pastikan mereka tidak ada yang terhilang Bapa. Dan jemaat-Mu Tuhan, sebentar lagi akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan, sertai mereka di jalan. Pimpin dan sertai Tuhan mereka, tibakan mereka di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kehadiran mereka di dalam rumah boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Berkati persekutuan kami tempat ini Tuhan. Berkati setiap pelayanan yang kami kerjakan setiap minggunya. Apapun bentuk pelayanan itu Tuhan, Engkau urapi, Engkau berkati, dan semakin banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan setiap jemaat yang membawa persembahan saat ini, Tuhan Yesus Engkau berkati mereka. Pemberian mereka mungkin tidaklah seberapa di mata Engkau, tetapi kami percaya ketika kami memberi dengan sungguh-sungguh, dan itu dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan akan memberkati. Bila persembahan ini berbau harum di matamu Tuhan. Dari persembahan berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Dan Engkau terus memberkati setiap jemaat-Mu. Engkau tahu setiap kebutuhan mereka dan itu cukup ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan Tuhan selalu menyertai engkau sampai kesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa jaga protokol kesehatan dan hati-hati di jalan.